Di utara Kenya, ada sebuah desa di mana tidak ada laki-laki yang diperbolehkan tinggal. Tidak ada suami, tidak ada ayah, tidak ada pengecualian. Namun, desa ini tetap berkembang. Namun, hanya beberapa ratus mil jauhnya, seorang pria dengan 5 istri dan 200 ekor sapi dianggap sebagai raja. Lalu, apa yang terjadi ketika tradisi suku kuno bertemu dengan revolusi modern dan wanita memutuskan untuk menulis ulang aturan? Anda tidak akan menemukannya di berita. Hidup di Kenya adalah perpaduan yang menakjubkan antara ritme kuno dan hiruk-pikuk modern. Tempat di mana gedung pencakar langit berdiri di samping pasar jalanan. Dan semangat kebersamaan terpancar dalam setiap jabat tangan dan senyuman. Nairobi, ibu kota, dihuni lebih dari 5 juta orang dan dimulai setiap paginya dengan ledakan indera. Matatu yang dipenuhi musik meluncur melalui lalu lintas sementara aroma makanan jalanan bercampur dengan hasil produk segar dari Gikambura, pasar pakaian bekas terbesar di Afrika Timur. Namun, begitu melangkah keluar dari kota, terletaklah jantung Kenya. Desa-desa pedesaan tempat hampir 70% penduduknya tinggal di sini. Kehidupan berakar pada tanah, dengan pertanian kecil yang menanam kopi, jagung, teh, dan sukuma wiki. Rumah-rumahnya bervariasi, mulai dari apartemen kota yang ramping hingga manyata tradisional yang terbuat dari lumpur dan alang-alang, terutama di komunitas Maasai. Di sini, pendidikan bukan hanya pilihan, tetapi sebuah tradisi yang membanggakan. Anak-anak sering berjalan kaki bermil-mil jauhnya. Sepatu mereka berdebu merah karena tanah. Bertekad untuk belajar, dengan 85% orang Kenya yang mengidentifikasi diri sebagai Kristen. Kebaktian pada hari Minggu penuh semangat, dan ugali menyatukan orang di meja makan. Ketika malam tiba, Nairobi bersinar sementara pedesaan tidur di bawah langit yang tenang. Lalu, apa yang terjadi ketika tradisi bertemu dengan dunia yang berubah dengan cepat? Jawabannya terletak pada 42 suku Kenya. Kenya adalah sebuah kaleidoskop budaya. Rumah bagi lebih dari 42 suku, yang masing-masing memberikan melodi unik pada identitas bangsa ini. Mari kita mulai dengan Maasai yang ikonik. Berpakaian shuka merah yang mencolok, dihiasi dengan lapisan manik-manik. Mereka berjalan di sabana dengan kebanggaan yang tak tergoyahkan. Sapi adalah sakral bagi Maasai. Bagi mereka, sapi lebih dari sekadar ternak. Mereka adalah kekayaan, makanan, dan pusat ritual serta upacara mereka. Jika Anda pernah melihat tarian adumu yang terkenal, atau tarian lompat, Anda akan tahu bahwa itu lebih dari sekadar pertunjukan. Itu adalah perayaan kekuatan dan persatuan. Ketika mengunjungi komunitas Maasai, Anda sering menemukan rumah yang terbuat dari bahan yang sangat unik, kotoran sapi. Rumah, yang disebut engkang, dibangun menggunakan campuran kotoran sapi, lumpur, dan ranting. Campuran alami ini mengusir hama dan memastikan rumah tetap hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Namun cerita budaya Kenya tidak berhenti di sana. Suku Kikuyu, kelompok etnis terbesar di negara ini, dikenal karena semangat kewirausahaan dan pengaruh politik mereka. Tahukah Anda bahwa Presiden pertama Kenya, Jomo Kenyatta, adalah orang Kikuyu? Keahlian mereka dalam pertanian dan organisasi komunitas telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam perkembangan negara ini. Di barat, sepanjang Danau Victoria, hidup suku Luo yang berirama dengan musik. Tradisi lisan mereka menyampaikan kebijaksanaan dari generasi ke generasi. Terkenal karena menghasilkan seniman, ilmuwan, dan bahkan pemimpin politik. Suku Luo bangga akan budaya yang berbicara dan bernyanyi. Dan kemudian, di pesisir Kenya, terletaklah keindahan puitis orang Swahili, perpaduan dunia Arab dan Afrika. Pilau mereka meledak dengan cengkeh dan kapulaga. Rumah-rumah batu karang, mereka berbisik tentang perdagangan maritim berabad-abad lamanya. Bahasa-bahasa mereka, Swahili, kini menghubungkan lebih dari 200 juta orang di seluruh Afrika. Lalu, apa yang terjadi ketika wanita di sebuah desa membawa ikatan ini lebih jauh lagi? Dan membangun dunia tanpa laki-laki sama sekali. Sebelum kita mulai, saya punya permintaan 10 detik untuk kalian semua. Jika Anda bisa membantu kami,
Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya Anda selalu menjadi yang pertama mendapatkan video dan konten menarik kami yang baru. Ini akan sangat berarti bagi kami. Sebagai gantinya, kami berjanji akan terus membuat acara ini semakin baik untuk Anda. Setuju? Tersembunyi di utara Kenya, Desa Umoja lebih dari sekadar permukiman. Ini adalah tempat perlindungan revolusioner yang menantang norma sosial dengan cara yang paling memberdayakan. Didirikan pada tahun 1990 oleh wanita Samburu yang melarikan diri dari pernikahan paksa dan kekerasan dalam rumah tangga. Namanya berarti persatuan dalam bahasa Swahili. Saat ini, desa ini hanya dihuni oleh wanita dan anak-anak mereka. Laki-laki tidak diperbolehkan tinggal di sini. Menciptakan tempat perlindungan di mana wanita merebut kembali kemerdekaan dan martabat mereka. Bebas dari rasa takut. Di sini, wanita telah mengambil kembali kekuasaan dengan cara yang paling nyata. Mereka membangun rumah, mendidik anak-anak mereka, dan menciptakan ekonomi kerajinan yang berkembang. Pekerjaan manik-manik mereka yang hidup, kaya dengan makna budaya, dijual di pasar lokal dan online, mendanai kesehatan, pendidikan, dan makanan untuk seluruh komunitas. Apa yang membuat Umoja unik bukan hanya bahwa laki-laki dilarang, tetapi cara desa ini mendidik anak laki-laki untuk melihat wanita sebagai setara. Setiap anak diajarkan rasa hormat, empati, dan nilai kemandirian. Di dunia di mana keselamatan tidak selalu terjamin bagi banyak wanita, Umoja menawarkan sesuatu yang jarang. Kebebasan tanpa rasa takut. Namun, sementara Umoja menulis ulang aturan peran gender, tradisi lain di Kenya masih berkembang. Bagaimana gambaran cinta dalam budaya di mana seorang pria bisa menikahi 5 wanita? Di jantung lembah Rift Kenya, pernikahan Maasai bukan hanya pertemuan antara 2 individu. Ini adalah simbol status, kekuatan, dan kelangsungan hidup. Berbeda dengan tradisi barat, pria Maasai bisa memiliki beberapa istri. Dalam budaya Maasai, sapi adalah dasar kehidupan, dan kemampuan seorang pria untuk mendukung beberapa istri seringkali tergantung pada ukuran kawanan sapinya. Sapi lebih dari sekadar properti. Mereka adalah simbol kemakmuran dan bagian integral dari proses pernikahan. Pada tahun 2025, populasi ternak nasional Kenya lebih dari 18 juta sapi. Dan di antara Maasai, sapi masih menjadi mata uang komitmen. Mahar bukan uang tunai, melainkan sapi, yang dipertukarkan sebagai tanda persatuan antara keluarga. Namun yang menarik, istri-istri Maasai hidup secara kooperatif, membesarkan anak-anak, mengelola rumah tangga, dan berbagi kehidupan sehari-hari. Ini adalah sistem yang dibangun atas dasar rasa hormat dan kerjasama. Dirancang untuk stabilitas jangka panjang, bukan romansa jangka pendek. Apa pendapat Anda tentang kehidupan keluarga seperti ini? Menurut Anda, berapa banyak istri yang cukup? Tuliskan pendapat Anda di bawah. Saya ingin mendengar perspektif Anda. Cinta mungkin membentuk keluarga, tetapi makanan yang menyatukan mereka. Selanjutnya, temukan makna tersembunyi di balik hidangan paling disukai di Kenya. Masakan Kenya adalah petualangan yang menyenangkan untuk lidah Anda, dengan lebih dari 45 kelompok etnis. Meja makan Kenya adalah campuran kaya tradisi suku, rempah-rempah pesisir Swahili, dan pengaruh kolonial. Di jantung makanan Kenya adalah ugali, adonan tepung jagung yang padat disajikan panas, seringkali bersama dengan sukuma wiki, sayuran hijau yang ditumis, kambing panggang, atau tilapia pedas. Sederhana, namun ini adalah jiwa dapur Kenya. Di pesisir, rasa Swahili menjadi pusat perhatian. Hidangan seperti paella, dibumbui dengan kapulaga dan kayu manis, dan biryani, kombinasi nasi dan daging yang kaya, mencerminkan ratusan tahun pertukaran budaya. Makanan laut melimpah di kota pesisir seperti Mombasa, di mana hidangan seperti udang bakar atau ikan kakap merah yang dimasak dengan kari kelapa adalah favorit lokal. Jangan lupa coba viazi karai, kentang goreng yang dipelapis kunyit, memberikan ledakan rasa di pasar yang sibuk. Sarapan di Kenya adalah sebuah acara. Mandazi, donat kelapa yang digoreng, dan chai tea yang dicampur dengan susu dan rempah-rempah adalah pilihan populer. Budaya teh chai sangat kuat di Kenya.
dengan teh menjadi minuman pilihan untuk bersosialisasi atau bersantai setelah hari yang panjang. Bahkan, Kenya adalah salah satu eksportir teh terbesar di dunia, memproduksi lebih dari 570 juta kilogram setiap tahun. Bagi Anda yang suka manis, permen kelapa dan jus tebu segar adalah camilan yang wajib dicoba. Jika Anda suka yang manis, penjual jus tebu lokal akan membuat Anda tetap segar di bawah sinar matahari Kenya. Namun inilah keajaibannya, makan tidak terburu-buru. Waktu makan adalah waktu untuk berbagi cerita, tertawa, dan memperkuat hubungan. Pengunjung seringkali berkomentar tentang kehangatan momen-momen komunal ini. Seorang pengunjung dari Kanada menggambarkan sambutan dalam makan keluarga. Mengatakan, bukan hanya makanannya yang meninggalkan kesan, tetapi cara makan itu menyatukan semua orang dalam satu perayaan besar. Jadi, hidangan apa yang akan Anda coba terlebih dahulu? Ikan kakap bakar di tepi laut atau piring tradisional ugali di bawah bintang-bintang? Tuliskan komentar Anda dan mari kita bicarakan makanan. Makanan memberi makan jiwa. Sementara sebuah komunitas bergantung pada air untuk bertahan hidup. Apa yang terjadi ketika sumber kehidupan sebuah budaya mulai mengering? Tetap bersama kami. Danau Victoria, danau terbesar di Afrika, dan danau air tawar kedua terbesar di dunia. Dibagi oleh Kenya, Tanzania, dan Uganda. Badan air besar ini lebih dari sekadar landmark geografis. Ia adalah sumber kehidupan bagi lebih dari 40 juta orang yang bergantung padanya setiap hari. Di perbatasan barat Kenya, danau ini penuh dengan kehidupan. Di kota-kota seperti Kisumu, udara berbau kayu basah dan ikan segar. Perahu yang dicat dengan warna merah terang dan biru bergerak perlahan di sepanjang pantai. Keramaian dimulai lebih awal. Nelayan kembali dengan tangkapan nila dan tilapia. Tulang punggung industri lokal yang menyumbang lebih dari 100 juta dolar AS setiap tahun untuk perekonomian Kenya. Namun, memancing bukan hanya bisnis, itu adalah warisan yang diturunkan dari ayah ke anak. Di sekitar danau, pasar-pasar yang hidup dengan wanita yang menjual segala sesuatu mulai dari ikan bakar hingga mangga matang. Kisumu, sebuah kota besar di sepanjang danau, adalah pusat budaya. Ini adalah rumah bagi suku Luo yang telah tinggal di tepi danau selama berabad-abad. Suku Luo dikenal karena tradisi mereka yang kaya, termasuk cerita rakyat, musik, dan tarian berwarna-warni yang ditampilkan selama festival atau pertemuan komunitas. Acara-acara ini tidak hanya perayaan, tetapi juga momen pelestarian dan persatuan budaya. Danau Victoria juga memainkan peran penting dalam pertanian. Airnya mengaliri ladang tebu, padi, dan sayuran, memberi makan tubuh dan ekonomi. Namun, sumber vital ini menghadapi ancaman yang semakin besar. Polusi, spesies invasif, dan penangkapan ikan berlebihan merusak ekosistem. Eceng gondok kini menyumbat sebagian danau, membuat navigasi sulit dan merusak kehidupan laut. Upaya konservasi, dari pembersihan yang dipimpin oleh masyarakat hingga proyek keberlanjutan internasional, bergegas untuk melestarikan apa yang tersisa. Seorang pelancong dari AS berbagi, melihat nelayan saat matahari terbit rasanya seperti menjadi bagian dari sesuatu yang abadi. Pekerjaan, budaya, semuanya terhubung. Iman adalah jantung kehidupan Kenya, membentuk kehidupan sehari-hari dan menyatukan orang-orangnya di bawah rasa spiritualitas yang sama. Keragaman agama Kenya mencerminkan kekayaan budaya, di mana komunitas-komunitas dengan keyakinan berbeda hidup berdampingan dalam harmoni, merangkul tradisi dan nilai-nilai bersama. Sekitar 85% orang Kenya mengidentifikasi diri sebagai Kristen, dari Katolik Roma hingga gerakan Pentakosta. Pada hari Minggu, jalanan dipenuhi dengan suara paduan suara Injil, dan gereja-gereja penuh dengan warna, tarian, dan pujian. Tempat-tempat ini lebih dari sekadar suci. Mereka juga menjadi tempat sekolah, pernikahan, bahkan diskusi politik. Di pesisir, tradisi Islam terdengar melalui panggilan doa, terutama di kota-kota seperti Mombasa dan Lamu, di mana hampir 11% penduduknya memeluk Islam. Masjid Jamia yang bersejarah di Nairobi adalah simbol menakjubkan dari arsitektur Islam dan semangat komunitas. Selama Ramadan, jalan-jalan kota pesisir dipenuhi dengan energi perayaan.
yang berpuncak pada perayaan Idul Fitri yang ditandai dengan makan bersama dan kebahagiaan bersama. Di daerah pedesaan, spiritualitas Afrika tradisional masih berkembang. Penyembahan leluhur, ritual suci, dan tarian menghubungkan orang-orang dengan tanah dan dengan mereka yang datang sebelumnya. Praktik-praktik ini hidup berdampingan dengan agama-agama utama, menciptakan perpaduan spiritual yang unik yang berakar pada rasa hormat. Lanskap spiritual Kenya juga mencakup Hindu, Buddha, dan agama-agama minoritas lainnya, mencerminkan multikulturalisme yang kaya. Meskipun ada perbedaan, rasa hormat dan persatuan adalah aturan, bukan pengecualian. Namun, bagaimana akar spiritual ini menginspirasi revolusi kreatif Kenya? Dari kerajinan manik-manik hingga seni jalanan, kita akan menjelajahinya di bab selanjutnya. Seni dan kerajinan di Kenya sama hidupnya dengan budaya negara ini, menawarkan jendela ke dalam hati dan jiwa rakyatnya. Di seluruh negeri, pengrajin menuangkan warisan dan cerita mereka ke dalam setiap karya, mengubah tradisi mereka menjadi mahakarya yang abadi. Salah satu ekspresi yang paling ikonik adalah kerajinan manik Maasai, yang dibuat dengan presisi oleh wanita yang tangan mereka membawa tradisi dari generasi ke generasi. Setiap warna, setiap pola, memegang makna, menceritakan kisah tentang usia, status, dan suku. Di pusat kota Kenya, kreativitas berkembang dalam bentuk modern. Kreativitas Nairobi melangkah ke panggung modern. Galeri seperti Museum Nasional Nairobi dan Kuona Trust Art Center menampilkan karya-karya kontemporer yang berani, yang memadukan tradisi dengan masa kini. Dan di luar, kota itu sendiri menjadi kanvas. Mural jalanan yang penuh warna berbicara kepada jiwa rakyatnya, meningkatkan kesadaran tentang isu-isu mulai dari kesetaraan gender hingga keadilan politik. Seniman urban Kenya mengubah narasi. Satu dinding pada satu waktu. Pasar di seluruh negeri memamerkan kain kitenge dan kanga yang berwarna-warni, yang digunakan untuk pakaian, dekorasi rumah, dan aksesoris, mencerminkan desain berani dan akar budaya yang dalam. Pasar seperti Pasar Maasai, Nairobi atau Biashara Street, Mombasa adalah harta karun barang-barang kerajinan, dari patung kayu yang diukir hingga figurine batu sabun, dari sandal kulit hingga keranjang anyaman. Kerajinan ini bukan hanya souvenir, melainkan sumber hidup. Lebih dari 60% tenaga kerja pengrajin Kenya adalah wanita dan pemuda. Banyak di antaranya didukung oleh program perdagangan yang adil, yang menjamin pembayaran yang etis dan masa depan yang berkelanjutan. Menurut Kementerian Budaya dan Warisan Kenya, 2025. Namun, di luar galeri dan pasar terdapat keindahan liar yang mentah yang telah memikat para pelancong selama beberapa generasi. Kenya adalah tempat di mana alam liar hidup. Tempat di mana cakrawala berdenyut dengan pergerakan dan tanah itu sendiri terasa seolah-olah bernafas. Bagi banyak orang, kata safari menggambarkan gambaran padang rumput emas Kenya. Dan itu benar, inilah panggung untuk salah satu pertunjukan alam yang paling menakjubkan. Migrasi hebat. Setiap tahun, lebih dari 2 juta wildebeest, zebra, dan gazelle menggelora melintasi Maasai Mara, mempertaruhkan nyawa mereka dalam penyeberangan sungai yang berbahaya untuk mencapai padang rumput yang lebih hijau. Krokodil mengintai, singa menunggu. Dan meskipun begitu, kehidupan terus berjalan. Ini adalah siklus yang mentah dan kuat yang tak banyak tempat di bumi yang bisa menandinginya. Di Taman Nasional Amboseli, Anda akan menemukan gajah yang menjulang tinggi berjalan di bawah siluet Gunung Kilimanjaro yang tertutup salju. Langkah mereka yang lambat dan megah mengingatkan Anda bahwa tanah ini sangat tua. Tak terburu-buru, namun sangat hidup. Sementara itu, Taman Nasional Tsavo, yang terbesar di Kenya, dikenal dengan gajah berdebu merah dan kisah gelap. Legenda Tsavo, 2 singa yang pernah menghantui pekerja kereta api Inggris pada tahun 1890-an. Selain Big Five, singa, macan tutul, badak, gajah, dan kerbau, langit Kenya meledak dengan warna. Di Danau Nakuru, ribuan flamingo berkumpul, mewarnai garis pantai dengan warna pink, dengan lebih dari 400 spesies burung. Ini adalah surga bagi para pecinta burung dan fotografer.
Keanekaragaman hayati Kenya tidak terbatas pada daratan. Taman-taman laut Kenya, seperti Watamu, menawarkan petualangan yang berbeda. Di sini, terumbu karang yang penuh warna, lumba-lumba yang ceria, dan penyu laut yang lembut menunggu untuk ditemukan. Dunia bawah air sama hidupnya dengan sabana, menyediakan keseimbangan sempurna bagi mereka yang menyukai daratan dan laut. Keanekaragaman hayati Kenya bukan hanya untuk tontonan, tetapi juga merupakan warisan. Konservasi di sini berarti bekerja sama dengan komunitas lokal untuk melindungi spesies yang hampir punah, seperti badak hitam dan zebra grevi. Saat Anda berkunjung, Anda tidak hanya menikmati keindahan alam, Anda juga berkontribusi pada pelestariannya. Namun, bahkan di alam liar yang belum dijinakkan ini, ada kedamaian yang bisa ditemukan. Selanjutnya, kita melambat untuk menjelajahi impian pesisir Kenya dan pantainya yang abadi. Sekarang kita melanjutkan perjalanan ke timur, ke sebuah surga dengan pantai berpasir putih, air biru kehijauan, dan mosaik budaya yang dibentuk oleh pengaruh Afrika, Arab, dan Eropa. Dengan pantai putih yang lembut, ombak berwarna turquoise, dan ratusan tahun fusi budaya. Pesisir Kenya adalah tempat yang sekaligus tempat peristirahatan dan wahyu. Mombasa, kota terbesar kedua di Kenya, adalah detak jantung yang penuh kehidupan dari pesisir. Di kota tua, waktu bergerak lebih lambat. Lorong-lorong sempit berkelok antara bangunan batu karang. Pintu kayu yang diukir berbisik cerita tentang pedagang dari Arab, Persia, India, dan Portugal. Di pusatnya berdiri Fort Jesus, yang dibangun pada abad ke-16, situs warisan dunia UNESCO dan simbol penaklukan, pertahanan, dan warisan yang mendalam. Hidup di sini bergerak dengan lautan, perahu dau, elegan dan digerakkan angin, masih berlayar di perairan ini seperti yang mereka lakukan ratusan tahun yang lalu. Di kota-kota pesisir, memancing dan perdagangan bukan hanya pekerjaan. Mereka adalah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi mereka yang mencari ketenangan, Pantai Diani menyuguhkan keindahan. Diani terpilih sebagai salah satu pantai terbaik Afrika, menawarkan air yang jernih, pohon kelapa yang melambai, dan rasa damai yang sulit dijelaskan hingga Anda merasakannya. Namun, jika Anda ingin melangkah mundur ke masa lalu, Pulau Lamu adalah pintu gerbangnya. Tidak ada mobil, hanya kereta keledai, lorong-lorong yang diterangi lentera, dan rumah-rumah yang diukir dengan seni Swahili. Ini adalah tempat di mana hidup bergerak tanpa terburu-buru. Dan komunitas menjadi yang pertama. Festival Budaya Lamu membawa semangat ini hidup, merayakan puisi, perlombaan dao, dan musik Swahili di bawah langit berbintang. Makanan sama menggugah jiwa. Biryani, mahamri, dan air kelapa segar menciptakan masakan pesisir yang rasanya seperti sejarah dan keramahan. Dan ketika matahari tenggelam ke Samudra Hindia, ombak menggantikan kata-kata, menawarkan kedamaian yang tidak bisa dibeli. Hanya dirasakan, pesisir ini mungkin abadi. Tetapi di pedalaman, Kenya sedang membangun masa depan di salah satu tempat yang paling tak terduga. Ikuti terus. Jangan biarkan nama itu menipu Anda. Taman Nasional Hell's Gate adalah salah satu harta karun Kenya yang paling mengejutkan. Terletak hanya 90 km sebelah barat laut Nairobi. Lanskap dramatis ini menawarkan sesuatu yang jarang ditemukan di taman-taman lainnya. Kebebasan untuk menjelajah dengan kaki atau sepeda. Tidak ada pagar, tidak ada van safari. Hanya Anda, bumi, dan alam liar. Puncak batu kapur yang besar menjulang seperti penjaga kuno di atas jalur berliku dan ngarai yang terjal. Permata taman ini, ngarai Hell's Gate, memotong dalam tanah, menarik para pendaki ke jalur-jalur bayangan dan keheningannya. Medannya terasa asing, terutama ketika uap naik dari retakan di tanah dan udara berbau sulfur yang samar. Ini adalah tempat yang mengingatkan Anda betapa hidupnya planet ini. Di sini, Anda bisa bersepeda melewati zebra, gazelle, dan jerapah, atau berhenti untuk melihat monyet vervet melompat-lompat di pohon akasia. Dengan lebih dari 100 spesies burung, termasuk elang vero yang mencolok dan pemakan lebah yang berwarna-warni. Langitnya sama memikatnya dengan tanah di bawahnya,
Namun, yang benar-benar membedakan Hell's Gate adalah perannya dalam inovasi energi bersih. Di bawah permukaan terletak panas vulkanik, dan Kenya telah memanfaatkannya. Pembangkit geotermal Olkaria, yang terletak di dalam taman, adalah salah satu pembangkit listrik geotermal terbesar di Afrika. Memasok listrik berkelanjutan ke jaringan nasional dan mendorong Kenya menuju energi terbarukan 100% pada tahun 2030. Ini adalah tempat langka di mana alam dan teknologi hidup berdampingan, membuktikan bahwa petualangan dan keberlanjutan bisa berkembang bersama. Namun, saat kita meninggalkan uap dan batu dari Hell's Gate, kita menuju ke jenis energi yang sangat berbeda, jantung kota Kenya yang hidup dan selalu bergerak. Nairobi, ibu kota Kenya yang sibuk, adalah kota yang penuh kontras, perpaduan hidup antara tradisi dan modernitas. Dengan populasi lebih dari 5 juta, ibu kota ini bukan hanya kota terbesar di Kenya, tetapi juga pusat ekonomi, budaya, dan inovasi negara ini. Pagi-pagi di Nairobi adalah ledakan indera, jalanan hidup dengan matatu. Minibus ikonik Kenya yang berwarna-warni, mengangkut penumpang menuju pekerjaan mereka. Kendaraan-kendaraan ini dihiasi dengan seni grafiti dan musik yang menggema, bukan sekadar transportasi. Mereka adalah simbol budaya. Saat para komuter memenuhi jalan, semangat dinamis kota ini terlihat jelas. Lihat ke atas. Dan Kenya International Convention Center, serta gedung pencakar langit lainnya menembus langit. Tanda keberhasilan ekonomi Kenya yang berani. Namun, di tingkat jalanan, dunia lain terbuka. Di tempat-tempat seperti Gikambura, pasar pakaian bekas terbesar di Afrika Timur, pedagang berteriak harga, aroma jagung bakar memenuhi udara, dan pembeli memilah-milah pakaian dengan tangan terampil. Cepat, berisik, dan penuh kehidupan. Daya tarik Nairobi terletak pada kontras. Di sini, seorang pengrajin Maasai menjual perhiasan buatan tangan hanya beberapa langkah dari kantor startup fintech, di mana para tetua berbagi cerita di kafe pinggir jalan, sementara pengkode muda bekerja larut malam di Silicon Savannah. Sektor teknologi yang sedang berkembang pesat di Kenya. Peran Nairobi sebagai detak jantung. Kenya bukan hanya figuratif. Kota ini menggerakkan ekonomi negara, menjadi tuan rumah bagi puncak konferensi internasional. Pusat teknologi seperti Silicon Savannah dan festival budaya yang menyoroti warisan kaya Kenya. Namun, apa yang ada di depan untuk Kenya? Visi apa yang membentuk masa depan? Dari uang digital hingga kota berkelanjutan. Kenya adalah negara yang sedang bangkit, dengan visi yang berani dan pola pikir berbasis teknologi. Negara Afrika Timur ini menggabungkan tradisi dengan inovasi dalam cara yang jarang dilakukan negara lain di benua ini. Dikenal sebagai Silicon Savannah, Kenya telah menjadi kekuatan teknologi di Afrika. Di garis depan adalah M-Pesa, platform uang mobile yang revolusioner yang mengubah ponsel sederhana menjadi dompet virtual. Pada tahun 2025, lebih dari 70% orang Kenya mengandalkan uang mobile untuk transaksi sehari-hari. Dari gedung kantor Nairobi hingga desa pertanian terpencil, ini adalah salah satu model keuangan digital paling sukses di dunia. Lahir dari kebutuhan, didorong oleh kecerdikan. Pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi Kenya, yang mempekerjakan sekitar 40% dari populasinya. Negara ini adalah eksportir global terkemuka untuk teh, kopi, dan bunga segar. Pertanian di daerah seperti Kericho dan Naivasha memasok produk berkualitas tinggi ke pasar dunia. Namun, Kenya tidak berhenti di situ. Mereka melakukan diversifikasi ke energi terbarukan. Inovasi tidak berhenti di gerbang pertanian. Kenya sekarang menghasilkan hampir 90% listriknya dari sumber terbarukan, berkat energi geotermal di lembah Rift dan ladang angin terbesar di Afrika di Turkana. Ini menempatkan Kenya di jalur untuk menjadi pemimpin yang tangguh terhadap perubahan iklim. Pariwisata juga terus bersinar, dari migrasi legendaris Maasai Mara hingga pesona abadi Lamu. Jutaan orang mengunjungi Kenya setiap tahun, memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB dan pengakuan global. Di jantung perkembangan ini adalah rencana Vision 2030 pemerintah. Peta jalan ambisius ini bertujuan untuk mengubah Kenya menjadi negara berpendapatan menengah dengan fokus pada infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Proyek seperti RL kereta api jalur standar telah memodernisasi transportasi,
mempersingkat waktu perjalanan antara Nairobi dan Mombasa, serta meningkatkan perdagangan dan konektivitas. Ya, tantangan masih ada. Pengangguran, stres iklim, dan ketidaksetaraan. Tetapi sumber daya terbesar Kenya mungkin adalah rakyatnya, yang tangguh, cerdas, dan siap. Jika Anda menikmati video hari ini, tekan tombol like dan jangan lupa subscribe ke saluran kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Klik video yang muncul di layar Anda sekarang. Saya yakin Anda akan menyukai konten ini. Komentar di bawah tentang negara berikutnya yang ingin Anda lihat di saluran kami. Terima kasih banyak telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.